وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu jamaah kajian rahmati wa barakatuh serta senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tak lupa marilah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis Islam. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa barakatuh, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama kembali mengkaji, dan pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang al-adab ma'al walidain, yaitu adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa barakatuh, tentunya kita tidak lepas dari kedua orang tua kita, baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka telah meninggal. Dan sebelum kita bahas tentang apa saja adab-adab yang harus kita jaga ketika kita berada di hadapan kedua orang tua kita, terlebih dahulu perlu kita ingat bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua tidaklah merupakan amalan yang mulia. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ayu amalin ahabu ila Allah azza wa jalla?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Kemudian Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, itu salat pada waktunya. Qultu tsumma ay, kemudian apalagi? Kalau Nabi mengatakan birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Qultu tsumma ay, kemudian aku bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Kalau Nabi menjawab jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Jadi dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya, berbakti pada kedua orang tua itu lebih dahulu daripada jihad fisabilillah. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ini lebih utama daripada jihad fisabilillah. Nah, demikian juga ya, berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk salah satu sebab seseorang akan dimasukkan ke dalam surga. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-walidu awsati abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu pertengahan surga, pintu yang paling utama di dalam surga. Maksudnya berbakti pada orang tua adalah merupakan salah satu sebab seseorang akan dimasukkan dalam surga. Maka Nabi mengatakan syi'ta fa'ati dzalika. Kalau kamu mau silahkan disia-siakan. Enggak usah berbakti pada orang tua. Kalau mau. Tetapi Nabi mengatakan ihfaz, atau kalau tidak maka jagalah. Jagalah pintu tersebut, maksudnya berbakti kepada keduanya sehingga seorang anak tidak akan dimasukkan ke dalam surga.
Nah, demikian juga berbakti kepada orang tua adalah merupakan sebab seorang diridhoi oleh Allah. Berbakti kepada orang tua termasuk sebab seorang anak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Ridha fi ridha al-walid." Ridha Allah itu bergantung kepada ridha orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya kalau orang tua ridha kepada sang anak, insyaallah Allah juga akan ridha kepadanya. Tetapi sebaliknya, wasaqtullah bisaqatil walid. Dan kemurkaan Allah itu ada di dalam kemurkaan orang tua. Artinya kalau seorang anak membuat orang tuanya murka, maka demikian juga Allah akan murka kepada anak tersebut. Maka hendaknya kita berupaya untuk menjadikan orang tua kita ridho kepada kita, sehingga Allah ridho kepada kita. Ini diantara keutamaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang akan kita bahas pada kesempatan sore kali ini yaitu tentang adab kepada kedua orang tua. Apa saja ya adab yang harus kita jaga kepada kedua orang tua kita. Ada beberapa adab. Yang pertama yaitu asyukru lil walidain. Yang pertama yaitu bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua kita telah banyak berjasa kepada kita. Mulai dari semenjak kita belum ada, sampai ketika kita ada di perut ibu kita, sampai ketika kita dilahirkan, sampai ketika kita masih anak, sampai dewasa, tidak terhitung jasa kedua orang tua kita. Maka kewajiban kita yaitu bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi." Dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah telah mewasiatkan, memerintahkan, mewajibkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa Allah mengatakan hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin? Ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah bertambah lemah. Jadi orang yang mengandung semakin tua usia kandungannya itu semakin lemah kondisinya. Wa fisaluhu fi amain, dan menyampainya yaitu setelah 2 tahun. Anishkurli, maka hendaknya dia bersyukur kepadaku, yaitu bersyukur kepada Allah Ta'ala, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah memerintahkan yang pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kemudian yang kedua kita bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Ilayyal masir, hanya kepada Allah tempat kembali. Jadi di sini apa? Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua dengan cara apa? Kita berbakti kepada keduanya. Jadi menunjukkan apa? Perintah agar kita bersyukur, yaitu berterima kasih kepada kedua orang tua, itu dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua kita dengan apa saja yang kita mampu, dengan tenaga, dengan harta, dengan perkataan, dan semuanya. Di semua apa saja yang kita mampu lakukan, maka hendaknya kita lakukan. Berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagi ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahmatullah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kenapa kita mesti berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua kita? Sebabnya itu karena kita tidak akan mampu membalas jasa mereka. Apapun yang kita lakukan untuk mereka, maka itu belum mampu membalas jasa mereka berdua.
Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad dari Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Beliau mengatakan sami'tu abi yuhadditsu annahu syahida Ibnu Umar. Bapakku menceritakan kepadaku bahwasanya beliau melihat Ibnu Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait. Sementara ada seorang pemuda dari Yaman yang sedang tawaf memutari Ka'bah. Jadi ada seorang pemuda yang tawaf memutari Ka'bah, hamala ummahu wara'a dhahri, yang mana dia gendong ibunya di punggungnya, di tawaf sambil gendong ibunya. Jadi kemana-mana digendong. Nah, kemudian pemuda ini bertanya kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, atarani jazaituha?" Ya Ibnu Umar, apakah kau melihat bahwasanya aku sudah bisa membalas jasanya? Itu dengan menggendong ibunya tawaf mutari Ka'bah, mana-mana digendong. Apakah ini sudah bisa membalas jasa sang ibu? Apa kata Ibnu Umar? Lah, tidak, belum. Wala bizahratin wahidah. Demikian juga belum bisa membalas meskipun hanya sekedar satu tarian nafas ketika melahirkan. Jadi ibu ketika melahirkan bayinya, dia tarik nafas, kemudian apa? Mengejarnya. Oh, seperti itu. Apakah cuma sekali langsung keluar? Tidak. Bahkan bisa sampai berkali-kali, bahkan sampai puluhan kali, bahkan sampai tidak bisa keluar, hingga harus dipacu, hingga bahkan harus dioperasi. Nah, jadi sang ibu ketika melahirkan anaknya berulang kali tarik nafas, berusaha mengeluarkan sang anak. Tidak cuma sekali. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya pemuda ini yang menggendong ibunya muter-muter mengelilingi Ka'bah sambil gendong ibunya itu belum bisa membalas meskipun hanya satu tarian nafas ibunya ketika melahirkan. Maka bagaimana kalau seandainya jasa ibu itu bukan cuma melahirkan, menarik nafas dan melahirkan pun bukan cuma sekali, puluhan kali. Bahkan bukan cuma itu, jasa ibu bahkan semenjak kita belum ada, ibu kita sudah berdoa. Itu termasuk jasa ibu kita, berdoa untuk kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Berdoa untuk kebaikan kita. Demikian juga ketika mengandungnya, ketika melahirkan, ketika menyusui, ketika sudah menjadi anak, kita dirawat mulai dari pagi, dimandikan, diberikan makan, berikan minum dan sebagainya sampai kita dewasa pun tak henti jasa ibu kita kepada kita. Nah, maka bagaimana kita bisa membalasnya? Maka bagaimana kita bisa balas? Tidak bisa. Maka kita hanya berusaha secara maksimal, meskipun kita tidak bisa, tetapi paling tidak kita membalas semaksimal mungkin yang kita mampu. Antaranya itu dengan bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita dengan berbakti kepada mereka. Nah, baik, kemudian yang kedua adab kepada orang tua kita yaitu lilul qawli lahum wa ta'addub inda mukhatabatihi, yaitu berkata-kata lembut, berkata atau berbicara kepada keduanya dengan penuh kelemah lembutan dan menjaga adab ketika berbicara kepada keduanya. Yaitu perlu bicara kepada keduanya dengan penuh kelemah lembutan dan menjaga adab kepada keduanya ketika berbicara. Kalau orang Jawa punya boso kromo kepada kedua orang tua, kromo ini termasuk bentuk adab. Jangan kebalik, sama Pak RT saja boso melipis ya.
tapi sama orang tua ngukuh. Kaya sinten wonten seno tidak tidak poso, padahal dia mampu poso. Pada orang tua ngukuh, pada orang lain yang dihormati, apakah Pak RT, Pak RW, guru atau yang lainnya poso. Ya boleh kita poso kepada orang yang kita hormati, tapi jangan lupa orang tua kita lebih berhak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapa orang yang paling berhak aku berbuat baiki, apa kata Nabi? Nabi mengatakan ummuka, ibu. Kemudian kemudian siapa? Ummuka. Kemudian siapa? Ummuka. Kemudian siapa? Baru yang keempat Nabi mengatakan abuka. Jadi orang yang paling berhak kita perbuat baiki adalah kedua orang tua kita dulu, baru yang lain. Maka demikian jika kalau kita berbicara dengan penuh kelemah lembutan, dengan sopan santun, dengan poso kromo, maka yang paling berhak yaitu kedua orang tua kita, baru yang lain. Jangan dibalik. Jadi demikian adab kedua orang tua. Yaitu kita berbicara dengan lemah lembut, dengan adab. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Isra. Allah mengatakan wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah mewajibkan, Rabbmu telah mewajibkan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini kewajiban, Allah yang wajibkan. Jadi berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Nah, kemudian Allah mengatakan imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan apabila salah satu di antara keduanya atau dua-duanya itu ada di sisimu, maka janganlah engkau mengucapkan uff. Jadi kalau kedua orang tua kita sudah sepuh, butuh perawatan, kemudian tinggal bersama kita yang merawat, kita yang ngopeni, kemudian terkadang kita melihat sesuatu yang kurang menyenangkan. Misalkan orang tua kita kok kebetulan buang kotoran, tidak bisa di WC, kemudian di kamar misalnya, kemudian kita melihat kemudian mengatakan yang seperti ini nggak boleh. Ini termasuk perbuatan durhaka, dan menunjukkan sesuatu yang kita tidak senang yang dapat dua orang tua. Ini termasuk durhaka pada orang tua. Disuruh misalkan anak disuruh orang tuanya, ya dia jalan, dia melaksanakan tapi sambil berutu, sambil gedumel. Ini tidak dibolehkan, apalagi sampai kita berani bahkan kepada orang tua. Baik, kemudian Allah mengatakan wala tanharhum, dan jangan engkau menghardik keduanya, berkata kasar kepada orang tua. Waqul, dan katakanlah lahuma kepada keduanya qaulan karimah, dengan perkataan yang mulia. Qaulan karimah, perkataan yang mulia. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat ini, dimaksud dengan qaulan karimah yaitu qaulul abdil muzlim, yaitu perkataan seorang budak yang melakukan kesalahan kepada tuannya yang keras, yang kasar. Mislu qaulil abdil mudhnib li sayyidil fadlil ghalid, kata Ibnu Musayyib. Bahwasanya qaulan karimah, perkataan yang mulia, yaitu perkataan seperti perkataan seorang budak yang melakukan kesalahan kepada tuannya, yang mana tuannya tersebut keras kasar. Tuannya itu galak, sadis. Budaknya nggak salah saja dibentak-bentak, apalagi ini salah. Kira-kira gimana?
budaknya tersebut ketika dia melakukan kesalahan berbicara kepada tuannya yang galak, tentunya dia akan milih kata-kata yang paling sopan, paling lembut. Ini ya perkataan anak kepada orang tua seharusnya seperti itu. Aqul lahuma qawlan karim. Itu berkata dengan perkataan yang paling halus, paling lembut, paling sopan. Nah, ini seharusnya kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Nah, baik, kemudian juga di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisalah ibnu Mayyas, beliau mengatakan qala li Ibnu Umar berkata kepadaku, atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Apakah kamu takut neraka dan kamu ingin masuk surga? Qultu, maka beliau menjawab, wallah, iya demi Allah saya mau. Qala, maka Ibnu Umar mengatakan, ahayyun waliduka, apakah orang tua masih hidup? Qultu, iya, aku punya ibu. Jadi aku masih punya ibu. Qala, maka kemudian Ibnu Umar mengatakan, wallahi, demi Allah, lau alanta lahal kalam, kalau seandainya engkau berbicara dengannya dengan lemah lembut, wa at'amtaha ta'am, dan engkau memberikan makan kepadanya, la tadkhulannal jannah, sungguh benar-benar engkau akan masuk ke dalam surga. Masanadal kabair, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Nah, jadi dalam riwayat ini dijelaskan bahwasanya apa? Seorang ketika berlemah lembut, ketika berbicara kepada orang tuanya, maka ini termasuk sebab orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini ada yang kedua, berbicara dengan lemah lembut dan adab, menjaga adab ketika berbicara. Baik, kemudian adab yang ketiga yaitu alla tusafira illa bi'idnihima, yaitu tidak bersafar, tidak bepergian kecuali dengan izin keduanya. Nah, jadi ketika kita mau bersafar, mau bepergian jauh, maka hendaknya kita minta izin. Seorang anak minta izin kepada kedua orang tuanya. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzanahu fil jihad, kemudian dia, pemuda tadi, laki-laki tadi, minta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad. Faqala, maka Nabi mengatakan, ahayyul walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, maka orang tadi mengatakan, nah, iya. Qala, maka Nabi mengatakan, fa fihima fajahid, nah, maka engkau berjihad kepada keduanya. Maksudnya apa? Berjihad dengan bersungguh-sungguh berbakti kepada keduanya. Jadi tidak perlu ikut perang, karena ada jihad yang lebih utama daripada perang, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini kalau mau bepergian untuk berperang saja, padahal perang ini amalan yang mulia. Mau pergi untuk ikut perang, membela agama, ini kata Nabi suruh kita izin dulu. Kalau nggak diizinkan nggak boleh. Maka bagaimana kalau cuma sekedar pergi untuk senang-senang, pergi bukan untuk berjihad, cuma main-main, maka tentunya lebih utama kita meminta izin kepada kedua orang tua kita. Kalau jihad saja harus izin kepada orang tua, apalagi yang tidak lebih baik dari jihad, yang tidak lebih utama dari jihad, maka tentunya kita harus minta izin kepada kedua orang tua kita. Nah, baik, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr juga, dia mengatakan, aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, ubayyuka 'ala al-hijrah wal jihad abtaghi al-ajra min Allah.
aku membaiatmu ya Rasulullah untuk ikut hijrah, ikut jihad, dan aku mengharap pahala dari Allah. Jadi ikut jihad, ikut hijrah ini karena Allah, mengharap pahala dari Allah. Jadi ada orang yang apa? Ingin ikut bersama Nabi hijrah, ingin ikut perang bersama Nabi. Tapi Nabi mengatakan, fahal min walidayka ahadun hayy, apakah ada di antara kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala, maka orang tadi mengatakan, pemuda tadi mengatakan, na'am, bal kilam, iya, bahkan keduanya masih hidup. Qala, Nabi mengatakan, atabtaghi al-ajra min Allah, benar kamu mengharap pahala dari Allah? Qala, na'am, orang tadi mengatakan, iya benar, saya benar-benar mengharap pahala dari Allah. Apa kata Nabi? Orang ini ingin ikut jihad bersama Nabi, ingin ikut hijrah, pergi bersama Nabi. Tapi kata Nabi apa? Irji ila walidayk, kamu kembali kepada kedua orang tua, fa ahsin sohbatahuma, kemudian engkau berbaktilah kepada keduanya. Yang ikut, gak usah ikut jihad, gak usah ikut hijrah. Kalau memang kamu benar-benar mau cari pahala, berbaktilah kepada kedua orang tua. Inilah bahasanya Pak, berbakti pada orang tua itu lebih utama daripada jihad, lebih utama daripada hijrah. Maka bagaimana anak-anak sekarang, atau bahkan termasuk diri kita, yang kadang lebih mementingkan hal yang sepele daripada orang tua. Apalagi kalau anak-anak sedang megang HP, megang HP, dipanggil orang tuanya kadang tidak mempedulikan. Yang dia lakukan dengan HP-nya apa? Main game dan nonton YouTube dan sebagainya. Dan jihad saja kata Nabi tinggalkan, hijrah saja kata Nabi tinggalkan. Lebih apa? Lebih disuruh memilih berbakti pada orang. Apalagi ini amalan atau perbuatan yang kadang nggak ada faedahnya. Main HP kadang nggak ada faedah. Kok itu lebih didahulukan daripada berbakti kepada orang tua? Ya tidak pantas yang seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan adab yang keempat, yaitu adamu at-ta'arrud lis-sukhti. Tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan marahnya kedua orang tua. Tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan kedua orang tua kita marah, bahkan sampai mendoakan keburukan. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan, kita mengucapkan suatu ucapan yang menyebabkan orang tua kita marah, bahkan sampai orang tua kita mendoakan keburukan lagi. Jangan sampai dia begitu. Kenapa? Karena kalau seandainya orang tua kita mendoakan keburukan untuk diri kita, maka doa orang tua itu doa yang mustajab. Maka demikian juga sebaliknya, kita selaku orang tua, kadang kita menghadapi anak kita kadang jengkel. Maka sejengkel-jengkelnya kita, meskipun kita dalam kondisi marah, jangan sampai keluar dari lisan kita doa keburukan bagi anak kita. Misalkan apa? Wah, anak ciloko, orang tua kehilangan anak siji, misalkan seperti itu. Ada seperti itu ya orang tua, karena saking jengkelnya sama anaknya sampai keluar dari lisannya seperti itu. Maka jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena doa orang tua itu mustajab. Nabi mengatakan, salatu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak ragu-ragu lagi. Ada 3 doa yang mustajab yang tidak dilakukan lagi. Bahwasanya doa tersebut doa yang mustajab. Apa? Nabi mengatakan da'watul mazlum. Yang pertama yaitu doanya orang yang dizalimi. Doanya orang yang dizalimi. Kemudian yang kedua, da'watul musafir. Doanya orang yang sedang bersafar. Wa da'watul walidi ala waladi. Dan doa orang tua kepada anaknya. Jadi ada 3 doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah, tidak dilakukan lagi.
Apa yang pertama yaitu doa orang yang dizalimi, orang yang disakiti, orang yang diambil hartanya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, doa orang yang sedang bersafar bepergian jauh. Kemudian yang ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Ini mustajab. Baik itu doa kebaikan untuk anaknya atau sebaliknya tadi apa? Doa keburukan. Kalau marah, karena jengkel akhirnya apa? Mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ini bahaya seperti itu. Nah, ini benar terjadi. Ada tetangga ketika dia masih SMP masih kecil, anaknya mengatakan agak sedengan. Akhirnya apa? Karena saking jengkelnya, ibunya mengatakan aku rapopo kehilangan dok siji. Nah, karena saking jengkelnya, itu benar. Akhirnya apa? Sang anak ini meninggal, sakit kemudian aku sampai meninggal. Ini benar saja. Itu orang tua ini mustajab. Maka jangan sampai kita sebagai anak jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat orang tua mendoakan keburukan bagi kita. Dan sebaliknya kita sebagai orang tua juga jangan sampai kita keluar dari lisan kita doa yang buruk untuk anak kita. Nah, kalau jengkel doakan aja kebaikan. Muka-muka kayak tadi wong pinter dari nak soleh, insya Allah mustajab. Nah, sebagaimana Syekh Abdul Rahman As-Sudais, siapa beliau? Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram. Waktu kecil beliau namanya anak kecil, nakal. Pernah suatu hari orang tua beliau mengadakan suatu jamuan, undang orang banyak. Sudah menyiapkan makanan kalau di tempat kita taruh piring atau macam seperti itu. Sama beliau, saya Abdul Rahman sudah masih kecil ini ditaburin pasir. Coba gimana jengkelnya orang tuanya? Sudah disiapkan, sudah tinggal disajikan ini taburi pasir di atas. Tentunya apa? Yang nggak bisa dimanfaatkan. Akhirnya sangat jengkelnya dia doakan. Ya, kalau bahasa kita muka-muka tadi Imam Masjidil Haram. Jadi meskipun jengkel tapi doanya doa baik. Akhirnya benar, akhirnya apa? Beliau Syekh Abdul Rahman Sudais ini menjadi imam di Masjidil Haram. Nah, demikian ya. Kalau kita jengkel sama anak kita, jangan sampai keluar doa yang buruk, tapi doakan dengan doa yang baik. Nah, jadi kita jaga di sini. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan adab yang berikutnya. Adab yang kelima yaitu khidmatihima, yaitu melayani kedua orang tua. Jadi hendaknya kita senantiasa melayani kedua orang tua kita. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Muawiyah ibnu Jahimah As-Sulami, Ana Jahimata ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Jahimah ini seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, araftu an aghzuwa." Aku ini ingin berperang. Faqad syi'tu astasyiruka. Aku datang ke sini menghadapmu, ingin bermusyawarah denganmu. Bagaimana saya ini ingin berjihad, ingin berperang. Maka Rasulullah mengatakan, hal laka min ummin, apakah kamu masih punya ibu? Qala na'am. Qala, maka Nabi mengatakan, falzamha, maka engkau terus layani dia, layani ibu. Fa innal jannata, sesungguhnya surga, tahta rijlaiha, sesungguhnya surga itu ada di bawah kakinya. Sesungguhnya surga itu ada di bawah kakinya. Apa maksudnya? Nanti dilihat kaki ibu kita, ternyata kakinya kotor ya. Katanya ada surganya, tapi kok kotor. Jadi maksudnya di situ yaitu bahwasannya kalau kita berbakti memuliakan kedua orang tua kita, lebih khususnya
ibu itu adalah merupakan jalan yang mengantarkan kita menuju surga. Jadi di sini Nabi mengatakan apa, azim. Jadi tetaplah engkau bersamanya, layani dia. Nggak usah ikut perang, karena itu lebih berhutang. Ini menunjukkan apa? Hendaknya kita senantiasa melayani kedua orang tua kita, dan insya Allah kita nggak rugi. Meskipun kadang-kala ada sebagian anak yang harus meninggalkan pekerjaannya. Kenapa? Karena orang tua di rumah sendiri sudah sepuh, nggak ada pilihan ya. Kalau mau ditinggal di rumah sendiri kasihan. Akhirnya dia pulang, meninggalkan pekerjaan yang barangkali hasilnya banyak, dia tinggalkan, pulang ke rumah, kemudian bekerja seadanya yang penghasilannya tidak seberapa. Barangkali di rumah dia kerja seadanya, penghasilannya tidak seberapa dibandingkan kalau dia bekerja di tempat yang jauh, mungkin berlipat-lipat penghasilannya. Tetapi ketika dia bersama orang tuanya, melayani, merawat orang tuanya, insya Allah penghasilan yang sedikit itu lebih barokah. Itu lebih apa? Barokah. Nah, daripada yang banyak nanti dia harus meninggalkan orang tuanya dalam keadaan tidak ada yang menemaninya. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan adab yang berikutnya, yaitu ad-du'a lahuma ba'da mautihima wal istighfar lahum, yaitu mendoakan keduanya setelah mereka meninggal dan memohonkan ampun untuk keduanya. Berdoa dan memohonkan ampun untuk keduanya setelah mereka meninggal. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu bukan cuma ketika orang tua kita masih hidup, tetapi demikian juga ketika mereka sudah meninggal. Tetap kita bisa lanjut berbakti kepada keduanya. Di antaranya yaitu dengan mendoakan orang tua kita. Allah mengatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, ucapkan rabbirhamhuma, wahai Rabb, wahai Tuhan, rahmatilah keduanya, sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku ketika aku masih kecil. Ini perintah dari Allah untuk para anak, untuk mendoakan kedua orang tua. Nah, demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu. Apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya, illa min salasah, kecuali 3. Jadi kalau seorang itu sudah meninggal, maka terputus semua amalan. Artinya dia sudah tidak lagi bisa beramal. Kalau orang sudah meninggal tidak lagi bisa sholat, kalau sudah meninggal tidak lagi bisa sedekah, kalau sudah meninggal nggak bisa lagi ngaji, kalau sudah meninggal kok tahu-tahu hadir di pengajian gimana? Nah, malah menakutkan. Jadi semua amalan terputus, illa min salatah, kecuali 3. Kecuali 3. Maksudnya di sini pahalanya tetap mengalir. Amalannya tetap terputus, tapi apa pahalanya ngalir? Apa itu? Illa min shadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Jadi dia menyisihkan sebagian hartanya untuk kebaikan, untuk bangun masjid, untuk beli Al-Quran ditaruh di masjid untuk ngaji, untuk beli meja di pesantren, di TPA dan sebagainya. Nah, kemudian terus dimanfaatkan, maka orang yang memberi itu terus mendapatkan aliran pahala. Ini pertama. Aw ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Seorang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Seorang ustazah TPA misalnya mengajarkan sholat kepada santrinya. Akhirnya santrinya bisa sholat. Nah, kemudian dia sholat siapa? Ilmu bermanfaat, maka gurunya dapat pahala. Demikian juga kita sebagai orang tua misalkan, kita ngajari anak kita adab makan, adab minum. Dulu kalau makan itu duduk. Kemudian dia mengamalkan ilmu. Maka setiap kali dia mengamalkan ilmu yang diajar oleh orang tuanya, orang tua mendapatkan adab. Nah,
Kemudian awaladin salihin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Atau anak yang soleh yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini akan bermanfaat bagi orang tuanya. Aliran pahala terus mengalir untuk orang tuanya kalau dia meninggalkan anak yang soleh. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih." Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang saleh, seorang mukmin, fil jannah, di dalam surga. Nah, jadi yang di surga itu bertingkat-tingkat. Derajat penduduk surga itu beda-beda satu dengan yang lain. Seorang akan mendapatkan jatah di surga, derajatnya ini sesuai dengan amalan ketika di dunia. Nah, tetapi orang ini diangkat derajatnya melebihi jatahnya, melebihi jatah yang seharusnya dia terima. Fayaqul, maka orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, anna li hadhihi." Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan ini? Saya itu harusnya jatahnya di bawah, ini kok di atas. Fayaqul, maka Allah mengatakan, "Istighfari wa hadika laka." Itu karena apa? Istighfarmu, istighfar anakmu untukmu. Itu karena istighfar yang dilakukan oleh anak untukmu. Itu anak memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Dan anak memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya, itu yang akan menyebabkan orang tua itu diangkat derajatnya di surga. Nah, maka jangan lupa ya. Jadi setiap kita berdoa, pada selesai sholat, apakah di akhir malam, apakah ketika hujan, atau di waktu-waktu yang lain, jangan lupa kita selipkan doa untuk orang tua kita. Ini tidak termasuk di antara bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Nah, jangan sampai kita cuma doa untuk kebaikan kita, minta agar dimasukkan surga, minta anak yang soleh dan solehah, minta dicukupkan rezekinya dan sebagainya, tapi tidak pernah mendoakan orang tua kita. Nah, jangan lupa kita selipkan doa untuk kedua orang tua kita setiap kali kita berdoa, karena mereka adalah orang yang paling berhak kita berbuat baik, termasuk diantaranya dengan didoakan. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu an tasaddaqu anhuma ba'da mautihima, yaitu bersedekah atas nama keduanya setelah mereka berdua meninggal. Nah, jadi kita sedekah, niatnya untuk apa? Ini sedekah atas nama bapak dan ibu saya. Ini dibolehkan. Dan insya Allah pahalanya akan sampai kepada keduanya. Jadi yang sedekah kita, tapi kita niatkan ini untuk kedua orang tua kita, atas nama kedua orang tua kita, ini dibolehkan. Nah, apa dalilnya? Dalilnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftutilat nafsuha, sesungguhnya ibuku itu meninggal tiba-tiba. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaq, dan aku mengira kalau seandainya beliau ini berbicara maka dia ingin bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya, atau bersedekah atas namanya? Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, nah, iya. Jadi pahala sedekah tersebut akan sampai kepada kedua orang tua kita. Ini juga apa? Termasuk bentuk berbakti pada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, dulu ketika masih hidup kita belum sempat, ketika orang tua kita masih hidup kita belum sempat berbakti kepada orang tua kita, belum terlambat insyaallah. Meskipun mereka
telah meninggal masih ada kesempatan untuk berbakti kepada keduanya, di antara yaitu dengan bersedekah atas nama mereka berdua. Nah, baik, kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya, yang ke-8, yaitu antasilal muslimu aqaribahu wa astiqa'ahuma ba'da mauti, yaitu menjalin atau menyambung hubungan kepada kerabat orang tua atau teman-teman orang tua setelah mereka meninggal. Jadi tetap menyambung hubungan kepada kerabat orang tua atau teman-teman orang tua setelah mereka meninggal. Jadi ketika hidup orang tua kita, bapak kita, ibu kita, tentunya mereka punya kerabat, baik kerabat dekat maupun kerabat jauh. Demikian juga mereka punya sahabat-sahabat yang mereka biasa dekat dengan sahabat tersebut. Maka termasuk berbakti kepada kedua orang tua, yaitu kita menyambung hubungan tersebut kepada sahabat-sahabat orang tua kita, atau bahkan kepada anak-anak mereka dan anak-anak sahabatnya orang tua kita. Jadi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, bahasanya beliau itu pernah keluar menuju Mekah, itu sedang pergi menuju Mekah. Wa kana lahu himarun yatarawwahu alaihi idza malla ruqubal rahilati. Bahasanya Ibnu Umar ini mempunyai keledai yang dia gunakan, dia kendarai kalau dia bosan mengendarai untanya. Jadi bawa unta, mengendarai unta, tapi bawa keledai. Kalau capek naik unta, bosan, pindah naik keledai. Wa imamatun yashuddu biha ra'sahu, dan dia punya imamah, sorban yang dia ikatkan di kepalanya. Wa bainahu yawman ala dzalikal himar, ketika pada suatu hari beliau sedang di atas keledainya, idmara bihi Arabiyyun, tiba-tiba ada orang Arab Badui yang lewat. Faqala, kemudian dia mengatakan, alasta fulan ibnu fulan bin fulan, bukankah engkau ini anaknya si fulan bin fulan? Qala bala, maka orang Arab Badui tadi mengatakan, bala, benar, saya anaknya fulan bin fulan. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Fa'atahul himar, maka kemudian Ibnu Umar memberikan keledainya. Nah, keledai itu kendaraan, kalau sekarang ya seperti mobil lah, langsung diberikan. Nah, faqala irkab hadha, naik ini, kendarai ini. Wal imamah taqala usud biha ra'sa, kemudian imamah sobanya dikasihkan, ini buatmu, ikatkan di kepala, pakailah ini. Nah, maka sebagian sahabat Ibnu Umar mengatakan, Allahu lah, semoga Allah mengampuni. A'taita hadzal arabiyyah himaran wa kunta tarawwah alaihi, benar ini kamu berikan unta ini padanya, padahal kamu biasa naiki unta ini. Wa imamatan kunta tashuddu biha ra'san, demikian juga sorban ini benar kamu berikan padanya, padahal kamu biasa gunakan di kepala. Faqala, maka kemudian Ibnu Umar menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengungkapkan alasannya kenapa melakukan seperti itu, kenapa memberikan kepada orang Arab Badui ini keledainya dan juga sorbannya. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abi, sesungguhnya termasuk berbuat berbakti kepada orang tua yang paling afdal, yaitu menyambung hubungan dengan orang yang disayangi oleh bapaknya ba'da an tuwalliya, setelah meninggal. Kata Nabi, termasuk berbakti kepada orang tua yang paling afdal, yaitu menyambung hubungan dengan orang yang disayangi oleh orang tuanya. Wa inna abahu kana shadiqan li Umar, dan sesungguhnya bapaknya orang ini dulu ini sahabatnya Umar bin Khattab. Sahabatnya Umar bin Khattab, bapaknya Abdullah ini. Jadi antara bapaknya Umar, bapaknya Abdullah dengan bapaknya orang Arab Badui ini berteman. Maka ketika Ibnu Umar bertemu dengan anak temannya bapaknya, anak dari teman bapaknya,
maka dikasihkan tadi. Untuk apa? Menyambung hubungan tadi, agar tidak terputus hubungan antara Umar dengan tadi bapaknya. Bahkan sampai anaknya ya. Bukan temannya bapaknya, ini sudah anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan bagi seorang anak untuk menyambung hubungan dengan sahabat, kerabat, orang tuanya setelah mereka menikah. Baik, kemudian di antara adab kepada orang tua, khususnya ketika sudah meninggal, yaitu ziyaratu kuburaihima ba'da mautihima, yaitu berziarah kepada kuburan keduanya setelah mereka meninggal. Jadi berziarah ke kuburan kedua orang tua. Maksud apa? Adab kepada orang tua ketika mereka telah meninggal. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "Zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fa baka wa abka man haulah." Nabi menziarahi kuburan ibunya, kemudian beliau menangis dan menjadikan orang yang ada di sekitar beliau menangis juga. Faqala, maka Nabi bersabda, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfirullah." Aku tadi mohon kepada Rabbku, mohon kepada Allah agar aku memintakan istighfar untuknya, memohonkan ampun untuk ibuku. Falam yu'dzan li, tetapi aku tidak diizinkan. Tetapi aku tidak diberi izin. Tak boleh memohonkan ampun untuk ibunya. Wasta'dzantu fi an azura qabraha. Kemudian aku mohon kepada Allah untuk dibolehkan menziarahi kuburannya. Fa'udina, kemudian aku diberi izin. Itu dibolehkan menziarahi kuburan itu. Fazuru al-qubur, maka ziarahilah kuburan. Fa'innaha tudzakirul al-maut. Sesungguhnya ziarah ke kuburan itu akan mengingatkan kepada kematian. Jadi disunahkan ya ziarah kubur. Demikian juga ziarah kubur kedua orang tua kita. Baik, kemudian di antara adab kepada kedua orang tua kita yaitu adamul intisab li ghairil walidain, yaitu tidak menasabkan kepada selain orang tua. Itu tidak menisbatkan nasab kepada selain orang tua. Jadi kalau kita punya orang tua, punya bapak, misalkan bapak kita namanya Abdullah, nama kita misalkan Umar, dinisbatkan kepada bapaknya Umar bin Abdullah. Jangan kemudian dinisbatkan kepada selain bapak kita. Umar bin Paijo misalkan, padahal Paijo cuma bapak PPan, bukan bapak beneran, tetapi cuma ngambil anak kemudian dinisbatkan. Ini yang seperti ini dalam syariat Islam tidak dibolehkan. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la targhabu an abaikum. Janganlah kalian menisbatkan kepada selain bapak kalian. Faman raghiba an nabi, barang siapa yang menisbatkan kepada selain bapaknya, fahuwa kufrun, maka itu termasuk bentuk kekufuran. Kufur ini kufur nikmat, kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tidak boleh menisbatkan kepada selain bapak, menisbatkan nasab kepada selain bapak. Sekarang banyak ya orang yang mengambil anak asuh kemudian dinisbatkan kepada bapak asuhnya. Enggak boleh. Tetap ya fulan bin fulan dinisbatkan kepada bapak. Meskipun dia mengasuh, iya benar boleh mengasuh anak orang, boleh. Mengasuh mulai dari bayi sampai besar, biayai boleh. Tetapi urusan nama enggak boleh dia dinisbatkan kepada bapak asuhnya. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi. Barang siapa yang menisbatkan nasab kepada selain bapaknya, padahal dia tahu bahwasanya dia itu bukan bapaknya.
Dia menisbatkan nasabnya kepada selain bapaknya. Nah, padahal dia tahu itu bukan bapaknya. Maka kata Nabi apa? Fal jannatu alaihi haram. Maka surga haram baginya. Maka surga itu haram baginya. Dan ini kadang masih terjadi. Orang menisbatkan nasab pada selain bapaknya. Nah, baik, kemudian yang terakhir, adab yang terakhir yaitu alla yatasabbab fi syatmihi. Tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan kedua orang tua dicela. Dan tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan kedua orang tua kita dicela. Misalkan apa? Misalkan kita melakukan suatu keburukan, mencuri misalkan, kemudian tertangkap, kemudian orang mengatakan ini sopo, anaknya sopo, pantesan anaknya Pak Fulan. Padahal bapak kita nggak tahu apa-apa, tapi ikut kena awu anate, ya, ikut tercela. Makanya seperti nggak boleh. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan inna min akbaril kaba'in ayyal ana rajulu walidayhi. Termasuk dosa besar yaitu seorang melaknat kedua orang tuanya. Termasuk dosa besar yaitu seorang anak melaknat kedua orang tuanya. Kila, kemudian ada yang mengatakan, ya Rasulullah kaifa yal'anu rajulu walidayhi. Ya Rasulullah, bagaimana ada anak kok melaknat orang tuanya? Sejelek-jeleknya anak, seburuk-buruk anak, jarang sampai melaknat orang tuanya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, jadi maksud melaknat kedua orang tuanya apa? Yaitu yasubbu rajulu aba rajuli wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Yaitu seorang mencela bapak orang lain, kemudian orang lain tersebut gantian mencela bapaknya dan ibunya. Nah, misalkan kita ya mencela, mencaci maki bapaknya si A misalkan,